Jibril tidak bisa mengikuti beliau. Ketika malaikat Jibril tidak mengikuti Nabi, Nabi bertanya, apakah seorang khalil atau kekasih bisa meninggalkan kekasihnya? Malaikat Jibril menjawab, disinilah tempatku. Jika aku melewatinya, maka aku akan terbakar oleh cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kemudian beliau diangkat ke mustawa, satu tempat duduk yang tinggi, yang dari sana bunyi kolam terdengar, dan Nabi melihat bayangan seorang laki-laki berada di dalam cahaya arsy. Beliau bertanya, siapa ini? Apakah malaikat? Dijawab, bukan. Nabi berkata, apakah seorang nabi? Dijawab, bukan. Nabi berkata, siapa dia? Dijawab, dia adalah seorang laki-laki yang mulutnya basah dengan menyebut Allah Ta'ala, hatinya menyatu dengan masjid, dan dia tidak pernah mencaci kedua orang tuanya. Lalu Nabi melihat Allah Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersujud dan Allah berfirman padanya, wahai Muhammad. Nabi berkata, labbaika. Allah berfirman, mintalah apa yang kamu inginkan. Nabi berkata, engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau kekasihmu dan memberinya kerajaan yang besar. Engkau berfirman pada Musa, engkau beri Daud kerajaan yang besar. Kau membuat dia bisa melunakkan besi, dan kau buat gunung patuh padanya, dan kau beri Sulaiman kerajaan yang besar. Jin, manusia, setan, dan angin kau tundukkan padanya, dan kau beri dia kerajaan yang tidak akan dimiliki manusia setelahnya. Kau ajari Isa kitab Taurat dan Injil. Kau buat dia bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Kau lindungi dia dan umatnya dari setan terkutuk, sehingga tidak punya kemampuan untuk mengganggu. Maka Allah berfirman, kamu akan kujadikan sebagai habibiku. Ini menunjukkan bahwa derajat Habib lebih tinggi daripada Khalil. Perawi berkata, dan di Taurat tertulis, wahai Habibullah, engkau aku utus pada semua manusia, pemberi kabar bahagia dan pemberi peringatan. Aku lapangkan dadamu, aku ampuni dosamu, aku tinggikan sebutanmu. Jika aku disebut, maka engkau juga disebut. Aku jadikan umatmu sebagai umat yang wasato, umat pilihan dan umat yang adil. Mereka aku jadikan yang pertama dan yang terakhir, dan aku tidak memperbolehkan mereka berkhutbah kecuali setelah mereka bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusanku. Dari umatmu ada yang aku ciptakan sebagai manusia yang menguasai Al-Quran, hadis, dan rahasia-rahasia ilahi. Engkau aku jadikan sebagai nabi yang pertama kali diciptakan dan nabi yang terakhir diutus, serta sebagai nabi yang lebih dahulu diputuskan, yakni pertama dalam hisab, pencatatan amal, penimbangan amal, berjalan di sirat, dan masuk ke dalam surga. Aku beri kamu sab'un minas tsani adalah surah Fatihah. Disebut matsani karena di dalam solat dibaca berulang-ulang. Dan akhir surat Al-Baqarah yang berasal dari bawahnya arsy. Yang keduanya tidak aku berikan pada nabi sebelum kamu. Kamu aku keruniai sungai Kautsar dan 8 hal: Islam, hijrah, jihad, kejujuran, puasa di bulan Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan di hari aku ciptakan langit dan bumi. Aku mewajibkan padamu dan umatmu 50 sholat, maka hendaknya kamu dan umatmu melaksanakannya. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW diberi 5 sholat dan akhir dari surat Al-Baqarah, serta pengampunan akan dosa dari umatnya selain syirik. Kemudian awan tersebut menghilang dari Nabi dan tangan beliau oleh Jibril dipegang, lalu beliau pergi dengan cepat. Maka Nabi mendatangi Nabi Ibrahim dan dia tidak mengatakan sesuatu apapun. Kemudian beliau mendatangi Nabi Musa. Dia berkata, kamu memiliki teman yang paling baik. Apa yang telah engkau lakukan wahai Muhammad? Apa yang Tuhanmu wajibkan padamu dan pada umatmu? Nabi berkata,
Dia mewajibkan padaku dan umatku 50 sholat tiap hari dan malam. Nabi Musa berkata, kembalilah kamu pada Tuhanmu, mintalah keringanan bagimu dan umatmu. Umatmu tidak akan mampu, karena sebelum kamu aku telah menggambarkan pada kaum Bani Israel tentang hal yang lebih ringan dari hal itu, dan ternyata mereka tidak mampu dan tidak melaksanakannya. Sedangkan tubuh, hati, mata, dan pendengaran umat kamu lebih lemah daripada umatku. Lalu Nabi Muhammad menoleh ke arah Jibril meminta pendapat padanya. Lalu Jibril berpendapat, iya, jika kamu mau maka kembalilah. Maka Nabi kembali dengan cepat hingga beliau sampai di sebuah pohon dan beliau ditutupi oleh awan. Lalu beliau bersujud, kemudian beliau berkata, Tuhanku, berilah keringanan untuk umatku, karena mereka adalah umat yang paling lemah. Allah berfirman, aku kurangi dari mereka 5. Kemudian awan tersebut menghilang dan Nabi kembali menemui Nabi Musa. Lalu Nabi berkata, dikurangi 5. Musa berkata, kembalilah pada Tuhanmu, mintalah keringanan padanya, karena umat kamu tidak akan mampu. Maka Nabi pun berulang kali bolak-balik di antara Nabi Musa dan Allah, mendapatkan keringanan 5 demi 5 hingga Allah berfirman, wahai Muhammad. Nabi berkata, labbaik wa sa'daik, merupakan kata sambutan dari suatu panggilan dan kesiapan untuk menerima suatu perintah. Allah berfirman, itu adalah 5 solat dalam sehari semalam. 1 solat sama dengan 10 solat, maka 5 solat tersebut sama dengan 50 solat. Kata-kataku tidak bisa diubah, ketetapanku tidak bisa diganti, dan barang siapa yang memiliki suatu keinginan baik tidak dia laksanakan, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa memiliki keinginan jelek dan tidak dikerjakan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika dia mengerjakannya, maka dia mendapatkan 1 kejelekan. Lalu awan tersebut menyingkir dan Nabi pun turun menemui Nabi Musa serta memberitahu padanya. Nabi Musa berkata, kembalilah pada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu pada hal itu. Nabi berkata, aku telah berulang kali menemuinya hingga aku malu, dan sekarang aku rela dan pasrah. Lalu terdengar suara panggilan, aku telah memutuskan apa yang aku fardukan, dan aku telah memberi keringanan untuk hamba-hambaku. Maka Musa berkata pada beliau, turunlah dengan membaca basmalah, dan tidak ada satupun dari malaikat yang Nabi lewati kecuali mereka mengucapkan, lakukanlah hijamah atau pembekaman. Dan dalam riwayat lain disebutkan, suruhlah umatmu untuk berhijamah. Kemudian Nabi turun dan berkata pada malaikat Jibril, semua penghuni langit yang saya datangi menyambut dan tersenyum padaku, kecuali 1 sosok. Aku sampaikan salam padanya, lalu dia menjawab, menyambut dan mendoakanku, tapi kenapa dia tidak sedikit pun tersenyum? Malaikat Jibril berkata, dia adalah Malik, penjaga neraka, tidak pernah tersenyum terhadap siapa saja, dan kalaupun dia tersenyum terhadap seseorang, maka dia hanyalah kamu. Tatkala Nabi turun ke langit dunia, di bawahnya beliau melihat asap tebal dan mendengar suara yang mengguncangkan. Lalu beliau berkata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa ini? Jibril berkata, ini adalah para setan menghalangi penglihatan manusia agar tidak bisa berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Dan seandainya setan-setan tersebut tidak ada, maka niscaya manusia bisa melihat keajaiban-keajaiban. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran terhadap proses Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.